Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. yang akan membahas mengenai masalah kesehatan dan gizi pada dewasa. Di tengah rutinitas yang padat, banyak orang dewasa melupakan hal sederhana, yaitu menjaga keseimbangan tubuh mereka sendiri. Tahukah kamu, lebih dari 20% orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Gaya hidup tidak aktif dan pola makan tinggi kalori menjadi penyebab utamanya. Namun, di balik angka-angka itu selalu ada harapan. Sebuah langkah kecil bisa mengubah segalanya. Kita sering menunda perubahan, sampai akhirnya tubuh memberi tanda. Tell you I need you. You still the body. Kembali bersama kami pemirsa, jenazah Titiwati, ibu rumah tangga penderita obesitas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dimakamkan keluarga. Untuk membawa jenazah wanita berbobot badan lebih dari 200 kg ke pemakaman dibutuhkan bantuan belasan anggota tagana. Ibu rumah tangga penderita obesitas dimakamkan di TPU Kareng Bengkirai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk membawa jenazah wanita 41 tahun. Aduh, bagaimana ini? Gak bisa dikencing. Kayaknya mulai main harus diet ini. Agak besar ini kurang sebadanku. Bukan lagi agak besar memang.
Iya deh, kayaknya saya harus memang pergi nih. Nanti dicoba. Selamat pagi. Pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya ini saya mau meriksa kesehatan karena akhir-akhir ini saya merasa lemas dan berat badan saya tambah naik. Oke, kalau boleh tahu atas nama Ibu siapa? Rifka, Ibu Rifka. Usia Ibu? 33 tahun. 33 tahun. Boleh timbang dulu sebelah sini. Sebelumnya tasnya dilepas dulu. Ini 78 ya Bu? 78. 78. Tinggi badan Ibu berapa? 150. 150. Ya, jadi indeks massa tubuh Ibu ini atau IMT Ibu itu 31,6 ya, termasuk obesitas. Jadi nanti lebih lanjutnya dokter yang akan menjelaskan ya Bu. Silahkan tunggu dulu, nanti saya panggil lagi. Atas nama Ibu Rifka, silakan masuk dalam dokter. Dokter Syakila sudah menunggu. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Dok. Selamat pagi, silakan duduk. Ya baik Ibu, saya dengan Dokter Syakila, dengan Ibu Rifka benar? Ya benar Dok. Nah Ibu, berdasarkan catatan perawat, berat badan Ibu itu menyentuh 78 kg dengan tinggi 157 cm. Itu artinya IMT Ibu berada di angka 31,6 dan Ibu mengalami obesitas tingkat 2. Wah, berarti saya termasuk obesitas ya Dok? Iya Ibu, tapi jangan khawatir, ini masih bisa diperbaiki dengan pola makan dan aktivitas fisik yang tepat. Obesitas juga itu Bu sangat bahaya karena dia bisa meningkatkan penyakit hipertensi dan diabetes. Jadi sebaiknya ditangani sejak dini. Wah iya Dok, saya juga akhir-akhir ini merasa sering capek dan juga mudah lelah. Nah itu salah satu tanda tubuh mulai terpengaruh berat badan yang berlebih. Saya akan membuatkan surat rujukan ke konselor gizi supaya Ibu bisa mendapatkan pendampingan dalam penyusunan pola makan dan rencana olahraga yang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Nah, jadi nanti saya akan dibuatkan makanan-makanan sehat ya Dok? Betul Ibu. Nah, konselor gizi nantinya akan menyesuaikan menu dengan kebutuhan energi Ibu. Kalau Ibu rutin mengikuti programnya, berat badan Ibu itu bisa turun perlahan tapi aman. Baik Dok, terima kasih atas penjelasannya ya. Sama-sama Ibu Rifka. Nah, ini ada surat rujukan, silakan dibawa ke lantai 1. Kemudian setelah 2 minggu, Ibu datang lagi untuk konsul. Siap Dok, terima kasih atas penjelasannya dan bantuannya ya. Sama-sama Ibu Rifka, tetap semangat dan lancar selalu ya. Semoga programnya berjalan baik dan lancar. Baik, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih. Ya. Ibu, dari mana Ki? Dari cek kesehatan sekalian periksa. Terus apa hasilnya Bu? Jadi begini, kata dokter, ibu berat badannya udah obesitas, jadi harus dirujuk ke konselor gizi. Kapan Ki boleh mau ke konselor gizi? Rencananya sih besok minta temani, bisakah? Bisa. Besok prepare tapi pagi-pagi Bu sekalian diantar Ki. Oh iya, besok pagi. Terus ini beli hasilnya. Kamu mau ambil lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Bu, saya Sabila dan ini ibu saya kedatangan kami kemari karena dokter menyarankan ibu saya untuk melakukan gizi. Oh ya, terima kasih. Silakan duduk Ibu, dan untuk Kak Atifa silakan bisa menunggu di luar sampai selesai konselingnya. Oh iya Bu, saya tunggu dulu. Iya. Nah, baik, perkenalkan Ibu, saya Winda Stuti, saya ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini, dan boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya Rifka dan Hikmah. Baik Ibu, Ibu Rifka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Ibu, kalau baik. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya dirujuk oleh dokter untuk datang ke sini untuk melakukan konseling. Boleh saya melihat surat rujukannya? Ini baik Ibu Rifka, jadi setelah saya melihat rekam medis Ibu Rifka dan menurut diagnosis medis oleh dokter, Ibu menderita obesitas dengan hasil pemeriksaan klinis tekanan darah Ibu sebesar 120/80, siklus pernapasan Ibu 20 kali per menit dan suhu 360 derajat Celcius. LDL itu 155 mg per desiliter, HDL 25 mg per desiliter, glukosa puasa 120 mg per desiliter. Dan baik Ibu, apakah sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum sih Bu. Jadi sekarang kita akan melakukan konseling gizi. Nah, kita akan bersama-sama mencari solusi alternatif dan pemecahan masalah yang Ibu alami ya, terutama pada masalah gizi. Nah, sesi konseling dari saya akan berjalan selama 30 menit, namun bila nanti di akhir sesi ada yang perlu didiskusikan lagi, saya akan memperpanjang sesi konseling. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah tahu mengenai obesitas? Saya hanya tahu kalau obesitas itu disebabkan karena berat badan yang lebih besar dari normalnya Bu. Iya Ibu, benar. Jadi bagus karena Ibu sudah sedikit tahu tentang penyakit tersebut. Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang obesitas ya Bu. Jadi obesitas adalah akibat penumpukan lemak tubuh yang sangat tinggi. Nah, obesitas ini terjadi karena asupan kalori lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu lama, akan meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan yang serius. Aduh, ngeri juga ya Bu. Saya sudah didiagnosa seperti itu, tetapi saya masih menyepelekan hal itu. Tidak perlu takut Ibu, tujuan kita melaksanakan konseling hari ini yaitu agar kita bersama-sama mencari solusi bagi permasalahan gizi terkait dengan penyakit yang Ibu derita, mendiskusikan pola makan, mengikuti anjuran makanan yang boleh dan tidak boleh, serta jenis jumlah yang tepat untuk Ibu menjalani diet. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa informasi yang Ibu sampaikan akan saya catat di formulir konseling gizi untuk membantu kita dalam proses konseling, dan semua informasi tersebut bersifat rahasia ya, jadi Ibu tidak perlu khawatir. Baik Bu, saya percayakan hal ini dengan Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Ibu melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Mungkin sekitar 2 hari yang lalu pas saya periksa ke dokter. Oh begitu ya Bu. Jadi kalau dilihat dari data medis Ibu diperoleh pengukuran tinggi badan dan berat badan Ibu Rifka tergolong status gizinya obesitas 2 ya Ibu? Waduh, saya kayaknya keenakan makan nih, jadi nggak sadar kalau saya mau makan banget ya. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab yang membuat berat badan Ibu berlebih. Tetapi tidak usah khawatir Ibu, nanti bersama-sama kita temukan solusi untuk mengetahui masalah berat badan Ibu ya. Ya baik Bu. Kalau saya boleh tahu gejala yang Ibu rasakan apa saja ya Bu? Saya merasa akhir-akhir ini saya mudah lelah dan juga sering sesak napas Bu ketika saya melakukan aktivitas. Baik, seperti itu ya Bu. Untuk yang selanjutnya saya akan melakukan sesi food recall Ibu
Untuk mengetahui asupan zat gizi dari makanan dan minuman yang Ibu konsumsi dari mulai pagi hari setelah Ibu bangun tidur sampai malam hari sebelum Ibu tidur lagi. Baik, kita mulai recall-nya saja ya, Bu. Nah, iya Bu. Baik, Ibu, kemarin pagi Ibu bangun jam berapa, Bu? Sekitaran jam 5. Oke, jam 5. Sewaktu Ibu baru bangun tidur, apakah Ibu mengonsumsi sesuatu? Saya hanya minum air putih Bu setelah bangun tidur. Baik, Ibu, setelah minum air putih, apakah ada yang dikonsumsi lagi, Bu? Tidak ada sih Bu, palingan saya kalau sarapan sekitaran jam 6.30 pagi. Oke, lalu di jam 6.30 pagi kemarin Ibu sarapan apa? Kemarin kalau tidak salah saya makan nasi, ayam goreng, sama sayur sup Bu. Terus saya juga minumnya es teh manis. Baik, Ibu, lalu setelah sarapan apa ada yang Ibu konsumsi lagi? Oh iya ada Bu, sekitaran jam 8 itu saya makan gorengan bakwan buatan anak saya. Oke, baik, gorengan bakwan ya, Bu. Kalau untuk makan siangnya, Bu, Ibu konsumsi apa saja? Sebelum makan siang itu sekitaran jam 10-an saya makan kolak dulu Bu yang dikasih dari tetangga. Terus baru deh saya makan siang pakai nasi sepiring, terus pakai coto Makassar, terus saya minumnya es teh manis lagi Bu. Apakah setelah makan siang ada yang dikonsumsi lagi, Bu? Oh iya, saya lupa kalau saya itu waktu sekitaran jam 2-an saya konsumsi itu sop buah. Tidak apa-apa, sekarang saya lanjut untuk sore hari ya, Bu. Saat sore hari, apakah Ibu mengonsumsi sesuatu? Sore hari sekitaran jam 5 saya makan biskuit, kayaknya ada 5 kepingan yang saya makan. Baik, hanya konsumsi biskuit saja ya, Bu? Iya. Lalu untuk malam hari Ibu konsumsi apa? Malam hari itu saya pergi makan keluar sama anak saya, tapi di rumah makanan itu saya pesan mie gacoan sama jus alpukat Bu. Baik, Bu, jadi setelah itu apakah Ibu ada konsumsi makanan lagi? Oh tidak ada. Saya akan ulangi ya makanan yang sudah Ibu sebutkan. Baru ini. Lalu apakah ada obat-obatan yang Ibu konsumsi? Kalau obat-obatan saya tidak rutin minum sih, mungkin cuma sekitaran kayak kalau sedang pusing atau lagi flu baru minum. Seperti itu ya, Bu. Jadi sesi food recall-nya sudah selesai. Kalau boleh tahu, Ibu asalnya dari mana? Saya asalnya dari Makassar. Baik, Ibu, saya akan menghitung terlebih dahulu total energi dari asupan makanan yang Ibu konsumsi kemarin. Nah, makanan untuk mohon untuk ketersediaan waktunya ya, Bu. Sembari menunggu saya mengulang menghitung, ini ada leaflet yang Ibu yang terkait dengan obesitas. Boleh Ibu baca terlebih dahulu. Baik, saya baca dulu ya.
Baik Ibu, apakah sudah selesai membaca leafletnya? Oh ya, ini sudah. Jadi saya akan jelaskan mengenai diet yang akan saya berikan kepada Ibu ya. Jadi ya, Ibu hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan kepada Ibu. Jadi ini adalah penjelasan dietnya. Aduh, jadi banyak banget ya yang saya harus makan dan ikuti. Iya Ibu, namun saya yakin Ibu pasti bisa mengatur pola makan Ibu sesuai dengan anjuran yang telah saya jelaskan tadi. Iya, makasih ya. Baik, saya akan ikuti anjuran yang Ibu kasih tadi. Semoga bermanfaat ya. Semangat ya Bu. Nah, dari konseling hari ini, apakah Ibu bisa menjelaskan kembali informasi yang sudah Ibu dapatkan dan pahami pada konseling hari ini? Iya Bu, jadi obesitas itu sebenarnya merupakan keadaan di mana kondisi berat badan yang berlebihan disebabkan karena asupan kalori yang berlebih yang menumpuk dalam lemak, dan kalau dibiarkan juga dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan yang lebih fatal. Apakah ini yang saya utarakan sudah benar atau belum Ibu? Ya, benar sekali Bu. Wah, bagus nih. Ibu sudah lumayan paham ya terkait dengan dietnya, dan juga jangan lupa ya Bu untuk mengikuti sesuai dengan diet yang telah dianjurkan. Bu, terima kasih juga. Semoga Ibu sehat selalu ya. Iya, terima kasih juga. Baik, proses konseling gizi hari ini telah selesai. Selanjutnya kita rencanakan 2 minggu mendatang ya Bu, sampai bertemu 2 minggu mendatang. Oh ya, ini ada nomor telepon yang saya berikan kepada Ibu. Kalau Ibu mau bertanya tentang dietnya bisa dihubungi di jam kerja ya Bu. Wah, terima kasih ya Bu atas bantuannya ini hari. Saya akan menghubungi Ibu jika ada kesulitan yang lain. Iya, Saya permisi dulu ya Bu, terima kasih. terima kasih kembali Ibu. Halo Jo. Hai. Kamu di sini. Wah, cuaca hari ini sangat mendukung loh. Ayo ikut olahraga ikut. Aduh iya nih, tapi saya ngos-ngosan. Ibu pelan-pelan aja. Jangan banyak gerak. Iya Bu Ika, tapi jangan pelan juga. Nanti malah dikira jalan-jalan sore bukan lari. Aduh. Panggilnya ada bentar juga ya. Aduh. Betul itu Ibu Ika. Olahraga tujuannya kan untuk menurunkan berat badan dan tubuh menjadi sehat. Ya. Ayo kita mulai dari pelan-pelan dan menambah kecepatan yuk. Ayo. Nanti kalau Ibu rutin olahraga, pasti hasilnya bagus. Betul banget. Nanti Ibu Ika bisa kurus dan beli baju kece. Yuk, ayo kita duduk dulu yuk. Ya, aku sudah banget. Sampai banget. Nah, gitu dong, olahraga sampai happy. Jadi kita konsisten, jangan dipaksa. Nah, betul sih Ibu Ika. Setiap sore kita harus olahraga supaya tubuh Ibu Ika tetap sehat dan semakin semangat. Boleh. Oh iya ya, terima kasih ya semuanya. Sama-sama, kita semua kayak gitu. Iya, benar Bu Ika. Tapi habis ini boleh jajan bakso enggak kan? Habis olahraga. Boleh enggak ya? Boleh kan? Nak?
silakan masuk. Selamat datang kembali Ibu Rifka, silakan duduk. Wah, wajah Ibu Rifka terlihat lebih segar dan bercahaya ya. Bagaimana perjalanan selama 2 pekan terakhir ini? Alhamdulillah baik banget. Saya merasa kayak betul-betul udah sehat walaupun baru 2 minggu ya. Karena dulu tuh awal-awalnya mungkin jam-jam siang sekitar jam 2 itu saya udah merasa loyo-loyo. Sekarang tuh udah enggak, kayak sehat banget gitu. Itu luar biasa Ibu Rifka, berarti itu adalah hasil dari konsistensi Ibu dalam memilih makanan dan mulai bergerak. Apakah selama ini ada kendala dari prosesnya? Mungkin kendalanya saya agak bosan ya dengan menunya yang itu-itu saja. Mungkin ada yang bisa lebih bervariasi. Oke, jadi untuk sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana menyusun menu mingguan agar ibu tidak bosan dan bagaimana cara menjaga motivasi saat target penurunan berat badan mulai melambat. Wah, bagus sekali ya Bu, saya benar-benar merasa terbantu. Konseling ini seperti punya pemandu yang tidak hanya melihat angka di timbangannya tapi juga mendengarkan kesulitan saya. Tentu Ibu Rifka, jadi tugas kami adalah menjadi tim pendukung Ibu. Ingat, Ibu tidak sendirian. Baik Ibu, terima kasih ya. Kisah Ibu Rifka adalah cerminan dari kita semua. Perjuangan melawan obesitas bukanlah tentang diet sesaat, melainkan tentang membangun kebiasaan baru. Ingatlah 3 kunci keberhasilan Ibu Rifka. 3 kunci keberhasilan Ibu Rifka ada edukasi, sadari bahwa makanan berfungsi sebagai sumber energi bukan sebagai pelarian dari emosi. Fleksibilitas, semua jenis makanan boleh dinikmati asalkan sesuai porsi dan kembali pada pola makan sehat setelahnya. Dukungan, jangan jalani perjuangan ini sendiri. Konsultasi gizi membantu Anda mendapatkan arahan yang tepat. Ambil langkah pertama Anda hari ini, jadikan kesehatan sebagai investasi terbaik. Kesehatan adalah investasi mulai dari sekarang.